Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan di video kemarin, pada akhirnya Bitcoin kembali mendapatkan koreksi setelah berhasil untuk breakdown dari trendline yang telah kita bahas di video kemarin. Kita bakalan update di video hari ini kira-kira bagaimana in terms of price action yang bisa kita expect berikutnya dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,28 triliun dolar atau turun sekitar 2,37%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga semuanya merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan lakukan update dulu untuk kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang akan terselenggara sampai dengan tanggal 23 Mei nanti, teman-teman. Nah, sudah ada 18 partisipan yang masuk di sini dan masih ada 2 slot untuk teman-teman yang mau mendapatkan hadiah karena secara total saya akan membagikan hadiah ke 20 orang. Sedangkan yang berpartisipasi sekarang itu baru ada 18. Nah, teman-teman, yang akan menjadi pemenang dari kompetisi ini adalah yang volumenya paling tinggi. Tetapi pun kalau misalnya teman-teman sekedar pengen join dan dapatkan hadiah yang dibagikan di sini, ya juga bebas gitu ya. Karena selain top 10, akan ada 10 trader lainnya yang mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Artinya kurang lebih 200-an dolar atau 3,5 juta rupiah lah kita anggap. Dan sekarang baru ada 18 partisipan, masih ada 2 slot. Kalau teman-teman mau, kalian bisa daftar dulu ke Margex, kemudian start untuk deposit dan melakukan trading. Cukup 1 kali trading, kalian sudah bisa langsung eligible untuk mendapatkan hadiahnya. Per hari ini teman-teman, yang menjadi juara satu masih adalah user ID 29552386 yang tentunya akan mendapatkan hadiah sebesar 25% dari prize poolnya. Ya, kalian tinggal kalikan saja. Prize poolnya untuk sekarang 1183. Oke. Dan setiap penambahan 1 juta dalam bentuk volume itu akan menambahkan 100 USD ke prize poolnya. Jadi pastikan kalau teman-teman belum ikutan, bisa aja langsung mendaftar dulu dengan link ada di description box di bawah dan start untuk farming volume. Nah, teman-teman, volatility di market itu menurut saya pribadi belum akan berakhir. Kenapa? Karena di hari ini kita kembali akan mendapatkan beberapa data yang dikonsider sebagai data yang high impact. Di antaranya adalah core retail sales, ada juga data initial jobless claim, ada data PPI, ada data retail sales, dan juga ada Fed Chair Powell Speaks. Jadi, kalau kalian lihat, ini datanya serentak bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang satu-satunya berbeda itu hanya Fed Chair Powell Speaks, itu berbeda 10 menit. Jadi per sekarang sepertinya market itu masih dalam keadaan wait and see ya untuk nanti malam berapa data yang ada dan juga tentunya mereka memantau nih apa yang kira-kira bakalan disampaikan oleh Kakek Powell nanti malam. Apakah ada kaitannya dengan kebijakan yang akan mereka lakukan berikutnya? Apakah ada sesuatu baru yang disampaikan oleh Kakek Powell atau masih sama dengan apa yang kita lihat di FOMC terakhir? Itu bakalan berpengaruh ke market tentunya. Jika ada sesuatu yang berbeda dan mengarah ke dovish, maka kita bisa melihat ada reaksi positif dari market, terutama dari stock market Amerika Serikat. Dan itu tentunya adalah satu hal yang juga cukup baik untuk kita lihat karena S&P 500 dan juga Bitcoin beberapa bulan terakhir itu pergerakannya terkorelasi dengan cukup baik. Jadi nanti malam pukul 19.30 kita akan mendapatkan beberapa data penting tersebut sehingga menurut saya akan ada volatility nanti malam. Nah, kemudian teman-teman, kita juga akan melihat bagaimana update dari segi spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat. Dan per data terbaru yang kita lihat di sini, kembali ada inflow yang angkanya juga tidak kecil, teman-teman. Fidelity membeli sebesar 350 Bitcoin, kemudian BlackRock membeli sebesar 2.250 Bitcoin. Dan per hari ini mereka udah ngehold kurang lebih 628.000 Bitcoin. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika kita melihat ada konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, apalagi kalau angkanya cukup besar,
maka kita akan sangat sulit untuk bisa melihat Bitcoin itu terkoreksi cukup dalam. Adapun kalau misalnya kita mendapatkan pullback, itu biasanya maksimum hanya 10-15% rata-rata. Seperti apa yang sudah kita lihat selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini, kita masih melihat ada inflow yang lumayan masif, yang tentunya juga merupakan salah satu katalis yang membuat Bitcoin itu berhasil untuk breakout di atas 100.000 lagi, karena sudah berminggu-minggu kita mendapatkan ada pembelian yang masif. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. So, di video terakhir saya sampaikan bahwa kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu cenderung cukup korektif di sini, dan saya sampaikan pada saat itu ini adalah gray area bagi saya. Dan jika kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline di sini, maka kita harus siap-siap untuk melihat Bitcoin kembali terkoreksi ke kurang lebih area 101 lagi. Atau bahkan kita bisa jebol di bawah itu dan nyampe ke kurang lebih area 100 sampai 98.000. Nah, untuk sementara waktu, semua yang kita lihat di sini menurut saya secara pribadi masih adalah sebuah bentuk koreksi yang cukup sehat, teman-teman. Tidak ada warning yang berlebihan menurut saya yang ditunjukkan oleh Bitcoin. Yang ada itu kita sepertinya sekarang kembali mencoba untuk membentuk yang namanya consolidation pattern. Nah, bentuk konsolidasi itu bisa beragam ya, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat untuk sementara waktu, maka yang terlihat terbentuk adalah bentuk yang mengerucut. Maka kalau mengerucut, kita biasa sebutnya sebagai apa? Kalian mau sebutnya sebagai symmetrical triangle atau penan itu bebas gitu ya. Nah, karena data yang ada sekarang itu belum terlalu banyak dan yang terlihat sekarang itu bentuknya mengerucut seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, maka asumsi untuk sementara adalah kita berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Nah, akan semakin valid symmetrical triangle ini apabila kita mendapatkan dua titik sentuh lagi, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sampai berhasil rebound dari sini dan kemudian mendapatkan rejection lagi dari sini, artinya ada dua titik sentuh lagi di area symmetrical triangle ini, maka menurut saya symmetrical triangle-nya sudah valid. Dan kita tinggal menunggu breakout-nya untuk menentukan arah berikutnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah kita langsung breakdown tanpa ada hadangan yang berarti gitu ya, maka kita berarti membentuk sebuah pattern yang berbeda. Dan pada saat itu ya kita mungkin berasumsi ini adalah sebuah bull flag. Oke, bentukannya bisa menjadi seperti ini. So, untuk sementara waktu teman-teman, kita masih dalam tahap konsolidasi. Oke, setelah kemarin sudah sesuai dengan ekspektasi kita, kalau kita breakdown di bawah trendline, maka itu akan menjadi awal dari pelanjutan penurunan atau koreksi dari Bitcoin untuk mendapatkan konsolidasi yang lebih besar. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian masih ingat apa yang saya sampaikan dari mungkin beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, bahwa saya expect akan ada konsolidasi lebih besar atau konsolidasi sedang yang kita lihat terjadi ke Bitcoin. So, inilah yang sudah kita lihat terjadi sekarang. Ini adalah bentuk konsolidasi sedang yang telah saya maksud selama beberapa minggu terakhir, teman-teman. Dan selama kita masih mampu mempertahankan area 100 sampai 98.000 sebagai area major supportnya, maka menurut saya kita masih akan tetap dalam keadaan trend bullish. Karena di time frame besar pun, kalau kita lihat dari daily chart, ya belum ada sesuatu yang menunjukkan bahwa selling pressure itu sangat besar. Atau belum ada yang menunjukkan bahwa sekarang para sellers yang memegang kendali. Yang ada itu kita mendapatkan rally yang cukup signifikan, tetapi sekarang sedang mendapatkan semacam konsolidasi. Atau kalian mau sebutnya sebagai pullback, itu bebas. Nah, kalau misalnya kita mau menginvalidasi senario bullish kita, maka satu hal yang perlu kita lihat terjadi adalah jika kita berhasil mendapatkan breakdown di bawah 98 and then kita start untuk mendapatkan semacam konsolidasi berupa bearish continuation pattern, maka kita harus berhati-hati karena itu berpotensi membuat Bitcoin membentuk yang namanya head and shoulder. Head and shoulder itu mirip aja dengan apa yang teman-teman mungkin lihat di sini. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya. Dan ketika kita breakdown, itu kemudian menjadi awal dari koreksi yang cukup dalam. Nah, kalau misalnya kita melihat hal tersebut terjadi, nah itu bisa menginvalidasi senario bullish kita.
Tapi kalau kita sekedar mendapatkan konsolidasi di sekitaran area ini, maka menurut saya sih itu akan menjadi sebuah konsolidasi yang sangat sehat untuk kita lihat terjadi ke Bitcoin. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya secara pribadi untuk sementara waktu itu masih berada di posisi yang sama dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin, yaitu adalah masih berada di sidelines. Ini saya bicara dari perspektif seorang traders. Karena begini teman-teman, saya punya akun untuk spot, saya punya akun untuk trading. Nah kalau untuk spot, itu saya akan hold. Apapun yang terjadi ke Bitcoin tidak akan saya apa-apakan Bitcoin. Saya tidak akan mencoba untuk timing the market. Meskipun technical analysis bisa membantu soal itu. Tetapi, faktanya adalah jika kita mencoba untuk timing the market, terutama di Bitcoin, datanya ada. Kalau kalian miss belasan hari terbaik Bitcoin saja, kalian sudah kehilangan mungkin 80 atau 90% gains yang ditawarkan. Nah, karena chance-nya akan sangat kecil bahwa kalian bisa selalu dengan tepat timing the market, maka kalau di spot saya sarankan untuk kalian nggak usah terlalu fancy, spot, buy spot and hold, itu udah cara yang terbaik. Tetapi kalau kita bicara soal trading, maka ini kan kita harus berdasarkan momentum, harus berdasarkan keadaan yang terbaru. Kalau misalnya ada setup yang rapi, akan bisa kita manfaatkan. Nah, kalau untuk menurut saya secara pribadi sekarang, belum ada lagi setup yang terlalu rapi yang bisa saya manfaatkan di sini. Nah, yang saya prefer adalah kalau misalnya kita bisa melihat ada pembentukan consolidation atau continuation pattern di sini, misalnya berbentuk semacam symmetrical triangle, maka ini mungkin bisa saya manfaatkan nih. Kalau misalnya ternyata breakout, ya ini bisa menjadi entry bagi saya untuk menargetkan ke area RH yang baru. Atau kalau misalnya memang kita tidak memvalidasi symmetrical triangle ini dan kemudian jebol dan start nyampe ke kurang lebih area 199 atau 98 and then mendapatkan reversal pattern, apakah itu dalam bentuk inverse head and shoulder, apakah itu dalam bentuk double bottom, triple bottom, bebas. Yang penting kalau misalnya ada reversal pattern-nya, itu akan saya coba untuk masuk, karena dari saran tentunya dari segi risk to reward ratio-nya akan jauh lebih baik. Tapi selama kedua senario tersebut belum terjadi, maka saya masih akan lebih prefer untuk stay away dari market terlebih dahulu. Terlebih lagi karena nanti malam kita akan mendapatkan berbagai data yang cukup penting yang berpotensi menghasilkan volatility di market. Otomatis ketika tidak ada setup yang rapi, diikuti akan ada potensi volatility, itu adalah saat dimana teman-teman mungkin harus stay away from the market terlebih dahulu. So itu aja yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.